Kasus perundungan atau bully di lingkungan pendidikan masih kayak benang kusut yang susah banget dituntasin dan baru-baru ini terkuak seorang mahasiswa universitas di Ponegoro jadi korban pengeroyokan mahasiswa lain hingga cacat fisik. Bahkan mahasiswa ini trauma untuk kembali kuliah. Orang tuanya sih sudah melapor ke polisi sejak November 2025 yang lalu. Tapi belum ada yang jadi tersangka. Makanya mereka minta keadilan. Kacau. Ayah dari Arnendo Adrian Adi Pramana, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang menjadi korban pengeroyokan oleh sekitar 30 orang, kini berharap keadilan. Kasus ini sebenarnya telah dilaporkan ke Polrestabes Semarang sejak November 2025. Namun hingga kini keluarga mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait proses hukumnya. Arnendo merupakan warga Desa Jambu, Kabupaten Semarang. Ia adalah anak dari Bagus Aryadi yang sehari-hari bekerja sebagai penjual nasi goreng di dekat rumahnya. Saat ditemui di kediamannya, Bagus Aryadi tampak menahan kesedihan saat menceritakan nasib yang dialami anaknya. Menurutnya, peristiwa pengeroyokan tersebut bermula dari tuduhan dugaan pelecehan seksual yang diarahkan kepada anaknya. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh Arnendo. Terjadi penghinaan dengan diludahi, dengan digunduli rambutnya. Terjadi juga penyiksaan seperti disulut api rokok, dicucuin jarum seluruh badannya. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya saya laporan ke Polrestabes tanggal 16 November, tapi sampai saat ini udah berjalan 4 bulan sama sekali belum ada penangkapan ataupun ya. Arnendo sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Banyumanik, Kota Semarang, sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Bina Kasih Ambarawa, Kabupaten Semarang. Tak hanya mengalami luka fisik, korban juga mengalami trauma mendalam. Sejak kejadian tersebut, Arnendo tidak lagi berani ke kampus. Keluarga berharap penyidik Polrestabes Semarang dapat bertindak profesional dan segera menuntaskan kasus penganiayaan ini. Hanes Walda, Berita 1, Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini seorang mahasiswa Universitas Diponegoro yang berusia 20 tahun babak belur dan trauma akibat dikeroyok 30 orang yang merupakan teman-teman sekampusnya dan 1 hari setelah kejadian, orang tua korban melaporkan apa yang menimpa anaknya ke polisi. Namun hingga sekarang atau 4 bulan berlalu, pelaku masih belum diproses sampai akhirnya kasus ini viral di media sosial. Aduh, masa harus nunggu viral dulu sih? Seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang dikeroyok 30 orang mahasiswa sejurusannya di sebuah kos di kawasan Tembalang. Akibat kejadian itu, korban mengalami gegar otak dan patah tulang. Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada 15 November 2025. Berdasarkan keterangan korban, kejadian bermula saat ia dihubungi salah satu rekannya untuk datang ke sebuah kos di kawasan Tembalang. Namun setibanya di lokasi, korban justru diinterogasi terkait tuduhan pelecehan seksual terhadap salah satu mahasiswi. Jadi 30 orang itu melakukan pengeroyokan mulai jam 23 sampai jam 23.00 sampai jam 04.15 menit. Mulai disuduti rokok, kemudian ditusuk pakai jarum, ditendang, dan dipukulin, disabetin dengan sabuk ya, dengan sabuk. Setelah itu juga lehernya diikat pakai sabuk, diperlakukan seperti anjing, dan pelakunya ngetawain gitu loh.
Polrestabes Semarang pun meminta pihak yang merasa menjadi korban dugaan pelecehan seksual untuk segera melaporkan kasusnya ke polisi. Menurutnya, hingga saat ini pihak kepolisian masih menunggu laporan resmi terkait dugaan tersebut. Saat ini Polrestabes Semarang telah menaikkan perkara penganiayaan tersebut ke tahap penyidikan. Sampai di sana, ternyata bersangkutan diinterogasi karena ada tuduhan bahwa yang bersangkutan ini melakukan pelecehan seksual ya, terhadap salah satu rekan mahasiswinya. Namun ini dibantah oleh korban. Nah, inilah terjadi motif atau pemicunya sehingga terjadi pengeroyokan. Nah, jadi terkait itu ya, kemarin kita minta bantuan juga untuk menghadirkan saksi tersebut karena cukup banyak ya. Kemudian dari pihak Undip, pihak universitas bersurat untuk menyelesaikan secara internal. Tapi ini tetap karena ini kita dalam proses penyidikan, kepolisian kan tetap harus berjalan terkait dengan proses hukum ini. Sejumlah saksi dari pihak korban, keluarga serta mahasiswa yang berada di lokasi pun telah diperiksa. Tim Liputan Berita 1.